Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah manajemen operasional pada hari ini dengan baik. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kegiatan, cakupan, fokus, dan kegunaan manajemen operasional. Pokok bahasan pertama yaitu tentang kegiatan manajemen operasional. Manajemen operasional itu merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian kegiatan produksi. Manajemen operasional bertugas mengendalikan kegiatan, yaitu kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi, baik berupa produksi barang maupun jasa. Kegiatan manajemen operasional itu erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kemudian selain energi juga energi itu meliputi misalnya bahan bakar, kemudian juga teknologinya. Sebenarnya kalau di dalam dunia pendidikan itu input itu selain murid atau mahasiswa, kurikulum atau sering disebut prasarana atau perangkat lunak, kemudian guru atau dosen, tenaga pengajar, ini juga sebagai input, yaitu tentunya input dosen atau tenaga pengajar itu kualitasnya sehingga ini disebut tadi input dasar. Selain itu juga kebutuhan konsumen, ide-ide tentang kebutuhan konsumen. Jadi perusahaan
mengolah input itu kan harus memikirkan kebutuhan konsumen. Nah, input diolah, diproses, kalau tidak memikirkan kebutuhan konsumen, nah ini nanti pemasarannya akan mengalami kesulitan. Oleh karena itulah manajemen pemasaran itu juga memberikan masukan kepada manajer operasi. Nah, jadi ini kebutuhan konsumen ini input dasar yang merupakan masukan dari manajer pemasaran. Kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan dalam produksi. Kemudian kemampuan perusahaan, kapasitas, termasuk juga kecepatan dalam produksi, keuangan perusahaan. Yang ini setelah diproses, ini menjadi output untuk konsumen. Nah, ini biasanya digambarkan sebagai sistem IPO, yaitu I-nya input, P-nya proses, kemudian O-nya output. Setelah output ini biasanya juga ada tambahan lagi, outcome. Nah, outcome itu apa? Nah, untuk memahami outcome, jadi misalnya gini, lembaga pendidikan, di antara outputnya yang kemudian diproses dan menjadi output, inputnya yaitu siswa atau mahasiswa, kemudian diproses, terus yang menjadi outputnya itu mahasiswa tadi menjadi sarjana. Nah, meskipun inputnya tadi dosen dan guru itu jadi input, tapi ini guru ini tidak diolah. Nah, cuma ilmunya, pengetahuan guru ini mewarnai proses pengolahan. Nah, tapi oleh karena itu bahan bakunya itu sebenarnya bahan baku utama itu mahasiswa atau siswa tadi, karena dialah yang dioles. Kalau masalah inputnya itu tadi, input dasarnya selain mahasiswa ya ada dosennya, ada perangkat lunaknya, ada kurikulumnya. Nah, inilah kemudian diproses untuk keluar menjadi sarjana. Nah, sarjana ini tadi output. Nah, terus kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya itu, sarjana ini jadi apa? Itulah outcome. Jadi kalau perusahaan manufaktur, nah misalnya mengolah produk barang,
setelah keluar produk barang, menghasilkan output produk barang, ini produk barang ini selanjutnya jadi apa? Apa sekedar laku dibeli, laku dijual, laku dipasarkan, selanjutnya outcome-nya itu nggak jelas. Tapi kalau outcome itu proses produksi ini bagus, maka outcome ini akan menjadi barang yang tahan lama, menjadi legasi, warisan. Bukan misalnya ini sebuah kritik. Sebuah kritik kadang-kadang orang kan yang penting dia menghasilkan barang dan laku dijual, udah selesai. Tapi kalau barang ini berkualitas, ini memiliki kekuatan, daya tahan yang lama, ini akhirnya kan jadi seperti monumen produksi ini. Nah, misalnya gini, dulu zaman Orde Lama, karena zaman Orde Lama itu pemerintahan Indonesia sempat akrab dengan Uni Soviet yang komunis. Nah, akhirnya produk-produk dari Uni Soviet, terutama dari negara bagian Rusia, itu banyak dikirim ke Indonesia atau diekspor ke Indonesia. Sebaliknya Indonesia banyak impor produk, misalnya kendaraan roda 4. Ada diantaranya misalnya motor roda 2 motor itu merek Royal. Guru bapak di SD ada yang punya motor Royal. Royal ini produk Rusia sebagai bagian dari Uni Soviet. Nah, selain itu misalnya yang roda 4 tadi ada namanya merek Gas. Itu tipenya orang Indonesia kan menjadikan kendaraan yang berbentuk kotak itu kan disebutnya Jeep. Karena apa? Kendaraan roda 4 berbentuk kotak itu ada dulu yang mereknya Jeep. Akhirnya seperti itu disebut Jeep. Terus akhirnya ada Jeep Toyota, Jeep Gas, dan Jeep-Jeep yang lain. Sama seperti skuter. Nah, kalau skuter bukan merek ya. Ada misalnya Vespa. Ketika orang naik skuter disebut naik Vespa, meskipun mereknya bukan Vespa. Ada merek-merek lain seperti Lambretta itu disebut
naik Vespa. Nah, jadi merek ini kalau menjadi biasanya produk pertama itu menjadi sebutan nama kendaraan itu. Nah, jadi waktu kita bermesraan, Indonesia bermesraan dengan Uni Soviet dulu, itu ada motor merek Royal, terus ada kendaraan berbentuk kotak roda 4 namanya Gas, terus ada bis mereknya Robur. Tapi ini ya orang waktu itu mengkritik ini kualitasnya nggak bagus, sehingga akhirnya sebenarnya nggak tahu kualitasnya nggak bagus atau spare partnya susah dicari. Nah, sehingga setelah Orde Baru ini mobil Gas tadi dan bis Robur itu nggak ada, motor Royal juga nggak ada. Baru kemudian sekarang ini ada lagi, tapi bukan produk Rusia lagi, sekarang produk India, seperti bajai yang berbentuk tadi skuter tadi, itu kan teknologi Itali, kemudian diproduk di India, terus namanya bajai. Itu selain bajai yang buat angkutan, itu ada yang seperti Vespa tapi mereknya bajai. Nah, ini produk Rusia ini akhirnya nggak ada. Nah, sekarang ada Royal Enfield, itu harganya lumayan mahal, jadi termasuk motor mewah. Alhamdulillah Bapak ada fotonya waktu di Lucknow kalau nggak salah. Bapak sempat mejeng di atas motor Royal Enfield, yaitu teknologi Rusia tapi sudah diproduksi di India. Nah, jadi ini outcome itu nanti jadinya itu seperti apa? Apa cuma jadi bangkai aja atau jadi monumen? Nah, saya nggak tahu apakah Bemo, Anda sudah melihat Bemo belum? Itu Bemo itu muncul, Bapak masih SD, kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 SD, ada muncul kendaraan Bemo menjadi angkutan umum. Kemudian di daerah-daerah banyak yang habis. Kemudian ada di Malang. Di Malang itu ketambahan ada motor Harley dijadikan seperti becak atau becak, tapi penumpangnya itu di belakang. Nah, itu pakai mesinnya motor Harley, seperti odong-odong itu sekarang. Tapi itu juga sekarang sudah nggak ada. Nah, kemudian Bemo itu di Jakarta itu dari Manggarai ke Matraman, muter RSCM, kemudian balik lagi ke Manggarai. Tapi sekarang juga sudah dihapus. Ini artinya betapa
ketahanan dari produk ini sebenarnya produk Daihatsu. Bemo itu produk Daihatsu. Dari bapak masih SD kelas 5, itu berarti tahun bapak tamat SD itu 65, mundur 64, atau Bemo itu adanya antara 63 atau 64. 63 sampai 64, sampai tahun 2000 aja itu sudah hampir setengah abad, 45 tahun, 45 tahun lebih. Kemudian baru dihapus belakangan ini, dianggap mengotori Jakarta, akhirnya dihapus. Sebenarnya kalau itu dijadikan daya tarik tersendiri, tidak dihapus begitu aja, dijadikan kendaraan untuk daerah-daerah wisata tertentu, untuk angkutan wisata keliling di wilayah di area pariwisata, itu sebenarnya akan lebih menarik, tapi dihapus sayangnya. Nah, ini contoh outcome dari produk Daihatsu yang menghasilkan Bemo. Nah, ini outcome-nya itu cukup lama menjadi angkutan publik dan bertahan sampai puluhan tahun, setengah abad lebih. Itu membedakan output dengan outcome. Kemudian bidang pekerjaannya itu luas. Jadi manajemen operasional itu pekerjaannya luas, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, dan keuangan. Jadi keuangan itu ya input yang akan diproses oleh manajemen operasional itu. Nah, pemasaran itu inputnya perlu informasi dari manajemen pemasaran, outputnya nanti berkaitan dengan manajemen pemasaran lagi. Nah, jadi oleh karena itu manajemen pemasaran ini sebenarnya merupakan manajemen yang paling luas. Nah, ini manajemen operasi ini juga manajemen yang sangat penting. Masalahnya ketika nggak ada manajemen operasi ini, apa yang dihasilkan oleh perusahaan? Jadilah sistem. Sebenarnya nggak bisa mengklaim bahwa inilah yang paling penting sementara yang lain itu nggak diperlukan. Ini sebuah sistem, jadi semuanya penting untuk menghasilkan sebuah hasil atau produk dari sebuah perusahaan. Kemudian manajer operasi itu harus mampu menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat dalam aktivitas operasionalnya. Karena manajer operasi itu merupakan penghubung di setiap bidang jadi operasinya ini
karena manajemen operasi merupakan penghubung di setiap bidang cakupan produksi hingga pendistribusian produksi. Jadi sejak bahan baku tadi menyangkut inventorinya, sampai kemudian inventory itu di input ada inventory, di output juga ada inventory. Nah, ini cakupan dari pekerjaan manajemen operasional. Nah, jadi manajemen operasional itu erat kaitannya dengan teknologi yang dimiliki perusahaan. Jadi ketika teknologinya sudah ketinggalan zaman, itu manajemen operasi ini juga harus tahu bahwa teknologinya sudah ketinggalan zaman, produksinya, kapasitas produksinya sudah nggak memadai, bagaimana bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, ini harus tahu. Jadi kapan waktunya teknologi itu ada pembaruan. Kemudian bisnis yang dimiliki, karena bisnis yang memiliki basic teknologi modern jelas akan mampu bersaing dan bertahan. Ya, misalnya ya, di Jogja itu, daerah Bantul kalau nggak salah, daerah Bantul itu ada pabrik mie tradisional, disebutnya mie letek. Enak ini, tapi bagaimana bisa bersaing dengan perusahaan mie instan yang sudah pakai mesin yang super canggih. Sementara mie letek ini bahannya dari gaplek, yaitu singkong yang sudah dijemur jadi kering. Karena penyimpanan singkong itu ya caranya dikupas terus dijemur sampai kering, disebut gaplek, baru bisa disimpan. Nah, ini bahan bakunya itu mie letek itu dari gaplek ini. Proses gaplek ini dijadiin mie letek itu digiling secara manual dengan gaplek itu digiles dengan penggiling batu besar yang ditarik sama seekor sapi, terus dibolak-baliknya secara manual oleh karyawan. Nah, ini cuma memproduksi berapa kilo mie letek, tapi proses pembuatannya nggak tahu sehari itu bisa tuntas nggak. Dari pagi gaplek itu dihancurkan, digiling, terus kemudian dimasak, masih belum diproses, dicetak ini. Terus nanti setelah dimasak terus digiling lagi untuk memperhalus ini bahan ini. Nah, sehingga kemudian baru bisa dicetak, dimasukkan ke alat cetak, diputer. Nah, sehingga kemudian mie itu turun dari lubang kecil gitu, terus ditampung di tempat dari bambu sampai penuh, terus
masukkan ke pengapian lagi, di oven, terus dijemur. Nah, dijemurnya juga perlu beberapa waktu, apalagi kalau kondisi hujan seperti ini. Tentunya pengeringan produk ini terhambat. Nah, bagaimana pabrik yang masih manual seperti itu bisa bersaing dengan mie instan yang peralatannya serba canggih? Jadi nggak mungkin. Nah, mie ini bisa bertahan ya karena rasanya enak. Di Jogja menjadi favorit. Ya, istilahnya pabrik ini cuma asal hidup tapi nggak berkembang. Padahal prinsip perusahaan itu selain hidup harus berkembang. Ini cuma hidup doang. Hidupnya juga ya setengah mati. Jadi sebaliknya, perusahaan yang tidak menggunakan teknologi akan sulit berkembang dan terutama dalam menghadapi persaingan. Seperti dalam penggunaan perangkat lunak pada manajemen operasional dalam membantu proses produksi yang saat ini referensinya masih sangat terbatas. Kemudian cakupan dan fokus pekerjaan manajemen operasional. Bidang pekerjaan manajemen operasional itu meliputi pengadaan barang atau jasa dan sumber terkait, menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses operasional dengan para pemasok. Jadi sebenarnya mengrumit ini pekerjaan manajer operasional ini. Dia bekerja di suatu perusahaan, menjalankan atau memanage proses pengolahan input menjadi output di perusahaan itu. Tapi dia juga harus berhubungan dengan pihak lain, pemasok bahan baku, pemasok bahan bakar, pemasok oli untuk perputaran ini mesin kan butuh oli. Jadi dengan luar perusahaan, para pemasok ini dia harus menjalin hubungan. Nah, kemudian bukan sekedar itu saja, ini ada manajemennya lagi. Bagaimana pasokan barang ini jangan sampai telat, tapi juga jangan sampai berlebihan. Nah, karena apa? Bahan baku kalau berlebihan itu membutuhkan gudang. Gudang harus ada yang mengurus, harus ada security-nya. Jadi ada biaya. Kemudian ada risikonya. Kalau bahan ini artinya bahan makanan, ada hama pengerusaknya, yaitu tikus dan berbagai macam kutu. Nah, jadi ini diupayakan untuk
manajemen operasional itu ya berhubungan dengan para pemasok, ini diupayakan manajemennya juga harus canggih, sehingga penjadwalan pemasok ini jangan sampai terlambat, jangan juga sampai menumpuk berlebihan. Jadi ada manajemennya lagi, manajemen inventory. Kemudian proses produksinya menjadi pekerjaan manajer operasi juga. Setelah menjadi input, output, ini ada manajemen inventory lagi. Kan nggak mungkin gitu. Begitu produksi terus kemudian laku dijual. Perusahaan kecil aja misalnya kerupuk, itu nggak mungkin misalnya produk kerupuk begitu keluar dari proses penggilingan dan pencetakan selanjutnya berupa kerupuk mentah, itu terus langsung digoreng terus kemudian dijual habis, nggak mungkin. Pasti ada produk setengah jadi yang jadi stok, kemudian digoreng terus dijual. Jadi ada manajemen inventory yang manage stok, kemudian stok ini bisa berupa barang setengah jadi dan juga bisa berupa barang jadi yang siap di delivery. Nah, ini manajemen operasional, cakupannya itu seperti itu. Ya, belum mengoptimalkan sumber daya. Jadi pekerja-pekerja SDM ini bagaimana bisa optimal dalam bekerja. Nah, belum lagi sumber daya yang bukan manusia, mesin-mesin ini bisa optimal. Fokus manajemen operasional adalah pada pengubahan input menjadi output. Manajemennya harus memastikan perusahaan dapat melakukan proses tersebut dengan baik dan terlaksana secara efektif dan efisien. Jadi mengolah input, diproses, kemudian menjadi output, itu harus bisa dikelola dengan baik dan kerjanya ini bisa efektif dan efisien. Ini nggak boleh misalnya ya, meskipun ada terjadi produk gagal itu terjadi. Nah, ini diupayakan seminim mungkin terjadi kegagalan dalam memproduksi. Nah, jadi efektif, efisien. Efektif artinya diterjemahkan berhasil guna. Nah, itu produk itu cepat jadi dan segera menjadi wujud barang. Efektif, efisien itu sebuah pasangan. Efisien itu berkaitan dengan biaya waktu yang seminim mungkin. Efektif, efisien. Jadi
dengan kecanggihan produksi, yaitu kalau Anda melihat percetakan itu, mesin yang canggih itu dalam 1 jam dia bisa memproduksi berapa lembar kertas yang berhasil dicetak. Kalau dulu kan keluar, sekarang jeblek. Nah, karena kalau dulu itu boleh dikata menggunakan apalagi zaman bapak baru ngajar di Yaping, kalau ujian itu guru-guru itu malam kerja itu mencetak soal dengan mesin yang namanya mesin stensil. Ada yang nyebut mesin Runio, mungkin mereknya Runio. Itu stensil itu kertas yang diketik itu tembus. Nah, itu menjadi alat cetaknya. Jadi tembusnya kertas stensil itu menjadi jalan masuknya tinta, kemudian mengenai kertas sehingga tulisan yang ada di kertas stensil tadi nempel di kertas yang menjadi nanti outputnya. Kertas stensilnya ada di dalam mesin. Nah, terus diputar geleng kertas yang masuk seret gitu keluar. Jadilah bentuk kertas yang ada tulisannya, tapi ya dapat Anda bayangkan hasilnya nggak seperti sekarang Anda ngeprint dari komputer. Itu ngeprint dari kertas Runio itu ya lumayan lah pada zaman itu. Nah, jadi itu muternya ya sekencang putaran tangan, glek gitu, terus keluar hasil cetakan. Sekarang sudah enak, di print di komputer, terus kemudian dibawa ke tukang fotokopi. Lah, mesin fotokopi itu juga berkembang canggih. Fotokopi waktu Bapak kuliah dulu itu pertama muncul itu hasilnya itu kalau dipegang gitu lengket, dan itu harganya mahal. Harga fotokopi itu, ada jasa fotokopi itu mahal. Terus kemudian dan warnanya juga nggak hitam kayak gitu. Terus lama-lama berkembang menjadi hitam, terus berkembang lagi bisa diakalin oleh toko-toko yang melayani fotokopian. Itu tintanya dicampur dengan minyak tanah sehingga lebih irit, tapi kualitas fotokopiannya ini tidak lama. Biasanya ya tadinya hitam, tapi lama-lama cepat menjadi berubah, bisa-bisa nggak kebaca lagi. Tapi fotokopi yang seperti itu tentunya murah meriah. Jadi itulah perkembangan mesin cetak. Nah, itu artinya kalau mesin itu canggih, itu hasilnya juga cepat. Jadi proses IPO-nya itu dari input, proses cepat, segera menghasilkan input yang banyak dan kualitasnya bagus, sehingga tercapai prinsip efektif dan efisien. Sampai sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.